salah satu pemeringkatan perguruan tinggi nilainya diambil dari aplikasi Sinta ya. Ya, di mana di Sinta ini mempunyai matriks penilaian dari beberapa variabel. Kalau kita lihat misalnya akses saja sinta.kemendikbud.go.id. Kemudian kita lihat misalnya kita akan melihat pemeringkatan berdasarkan afiliasi, artinya pemeringkatan berdasarkan institusi. Karena ada berdasarkan institusi dan juga ada yang berdasarkan autor atau dosen peneliti dalam hal ini. Nah, di sini yang pertama ada UI, yang kedua ada UGM, Universitas Airlangga, ITB dan seterusnya. Misalnya saya lihat cari Politeknik Pos Indonesia. Nah, ini ya, kita ingin melihat detail matriksnya, klik saja. Nah, di sini ada matriks. Matriks ini adalah nilai-nilai yang menjadi dasar untuk pemeringkatan sebuah perguruan tinggi. Apa aja yang dinilai? Dari mulai artikel yang tersubmit di Scopus, ini variabelnya, ini bobotnya. Kemudian untuk overall berarti keseluruhan ini ya, ada 4 artikel di Q1, 4 kali 40, 160. Sinta juga menilai 3 tahun terakhir. Di 3 tahun terakhir ada 3 artikel, berarti 3 kali 40, 120. Kemudian artikel Q2, Q3, Q4 gitu ya. Non-Q, Scopus non-artikel, citasinya juga dihitung walaupun kecil ya, bobotnya hanya 3. Kemudian WOS. Nah, ini yang akan kita bahas, bagaimana membuat akun WOS di Publon atau Publon gitu ya. Kemudian ada Garuda. Nah, ini juga yang akan kita bahas, bagaimana mencari ID Garuda dari mulai Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 dan seterusnya. Kemudian di sini ada citasinya. Kemudian ada variabel Google Scholar, walaupun kecil ya, bobotnya 0,5. Kemudian citasinya, di sini juga ada haki, baik itu paten, merek, sampai ke hak cipta di sini, walaupun nilainya kecil ya, 5. Kemudian buku ajar, buku referensi dan seterusnya. Kemudian jurnal. Ke bawah lagi sebagai reviewer, sebagai dosen profesor, ini jabatan fungsional juga dinilai berapa orang, maka Bapak Ibu harus mengupdate-nya gitu ya. Nah, di sini artinya variabel ini harapannya bisa terupdate di Sinta Bapak Ibu, sehingga nilai, baik itu nilai sebagai autor ataupun nilai sebagai afiliasi institusi, bisa naik di aplikasi Sinta ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan share bagaimana membuat akun di Publon untuk mengisi WOS ini ya, ID WOS di Sinta. Seperti contohnya ini, Sinta Kemendikbud, saya akan login, klik login sebelah kanan atas. Nah, ini ada, di close aja, ada my profile. Kemudian klik sebelah kanan ini, kanan atas,
kemudian klik update profile. Nah, di sini ID Pablonnya belum terisi, Web of Science-nya belum terisi, Scopus ID-nya belum terisi misalnya ya. Nah, kita akan mencari bagaimana mendapatkan Garuda ID. Garuda ID ini kita nggak usah daftar, karena kalau kita sudah punya artikel yang sudah terindeks di Garuda, ini akan otomatis ada, kecuali belum punya artikel yang sudah diindeks di Garuda. Bagaimana cara mengindeks di Garuda? Berarti jurnal yang disubmit Bapak Ibu untuk menulis artikel ini harus terdaftar di Garuda. Nah, biasanya jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi itu otomatis terdaftar di Garuda atau sudah memiliki doi dan didaftarkan oleh institusinya. Kemudian ada Pablon ID. Pablon ID ini nanti kita harus daftar terlebih dahulu gitu ya. Termasuk Web of Science Research ID-nya juga kita akan isi dari daftar dari Pablon. Jadi Pablon ini bisa mengisi 2 poin ini. Scopus ID. Nah, Scopus ID ini kita harus punya artikel di Scopus minimal 2 dokumen sehingga akan muncul ID Scopusnya. Nah, kemudian jangan lupa mengisi ini ya, jabatan fungsional, walaupun ini otomatis dieksekusi atau disinkronisasi dari PDDikti. Oke, itu ya. Ini kalau ingin sinkronisasi klik aja di sini apabila Bapak Ibu sudah update terkait misalnya jabatan akademiknya. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat berdasarkan tadi ya, author matriksnya. Ya kurang lebih sama misalnya ya. Misalnya Pak Cahyo misalnya. Klik detailnya, di sini juga ada matriksnya. Matriks, nah ini matriks ya. Di sini juga kelihatan ya, sama poinnya kurang lebih. Nah, di sini juga ada nilai yang sudah terisi ya, misalnya jumlah penelitian kan terisi nilainya walaupun nilai matriknya 0. Nah, oke. Selanjutnya kita akan coba membuat akun di Garuda untuk mengisi kekosongan ini ya tadi ya. Caranya ketik aja garuda.kemendikbud ini ya. Nah, ini kemudian bagaimana cara mendapatkan atau melihat ID seorang autor atau penulis artikel. Caranya kita bisa mencari berdasarkan artikel yang sudah pernah ditulis. Kalau lupa, lebih mudah gunakan advanced search, artinya mencari yang lebih spesifik di sini ya. Klik. Nah, di sini ada mencari berdasarkan dokumen, jurnal, publisher, atau author. Nah, berarti kan cari berdasarkan author yang paling mudah. Oke. Ketik aja misalnya nama autornya Pak Supono. Afiliasinya Politeknik Pos Indonesia. Kemudian klik search. Nah, kita menemukan ada 2 nama karena kemungkinan waktu itu saya menulis nama yang berbeda gitu ya. Walaupun secara institusi ini sama gitu ya. Ini Politeknik Pos Indonesia, ini juga Politeknik Pos Indonesia. Kalau dengan nama Supono Sapik ini 1 dokumen. Kalau dengan nama Supono 7 dokumen. Biasanya kalau namanya lebih dari 2 kata atau 2 suku kata, kadang-kadang orang menulis di artikel A misalnya ya. Misalnya namanya Muhammad Ali.
menulis M. Ali gitu ya. Di artikel lain Muhammad Ali. Nah, itu akan memunculkan seperti ini. Kita bisa melakukan merge atau menggabungkan gitu ya menjadi satu ID Garuda. Caranya diklik aja. Tapi kalau misalnya menemukan hanya satu, diklik aja ini. Diklik misalnya di search itu hanya satu, berarti lebih aman. Diklik aja nama yang bersangkutan. Nanti ID Garudanya itu ada di sini. Nah, ini ya. Ini ID Garudanya 3861880. Ini nanti di copy saja. Klik kanan copy, kemudian di paste di sini. Paste. Oke. Kemudian update profile. Nah, setelah update profile berarti kita harus mengupdate juga data di Garuda supaya masuk ke Sinta atau istilahnya melakukan sinkronisasi. Caranya klik My Sinta. Kemudian di sini ada Publication Garuda. Klik. Nah, di sini karena saya sudah melakukan sinkronisasi maka akan muncul gitu ya. Kalau belum berarti tinggal klik saja sinkronisasinya ini. Nah, ini dibatasi ya, setiap melakukan sinkronisasi, satu sinkronisasi ini dalam waktu seminggu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan sinkronisasi Garuda, berarti untuk sinkronisasi data yang lain itu minggu depan. Kenapa seperti itu? Karena banyaknya yang melakukan sinkronisasi sehingga dibatasi oleh sistem Sinta. Bagaimana kalau ingin cepat? Kalau ingin cepat, Bapak Ibu bisa melakukan request ke verifikator perguruan tinggi di Bapak Ibu tempat mengajar. Nah, kalau oleh verifikator itu otomatis ketika diklik saat itu juga akan terupdate. Nah, jadi kalau ingin cepat, silahkan menghubungi verifikator untuk melakukan sinkronisasinya. Nah, itu untuk mengupdate Garuda. Tadi ya, saya belum selesai di sini. Misalnya ada dua nama yang berbeda, tetapi satu kesatuan, artinya satu nama sebetulnya. Di checklist dua-duanya yang memang punya saya gitu ya. Kemudian merge auto request, jadi kita akan request ke orang Garuda gitu ya untuk menggabungkannya. Klik. Nah, di sini informasi tadi ya. ID Garudanya yang pertama itu 0244 ujungnya, yang kedua 880. Kemudian choose author ID. Nah, ini yang terpenting. Jadi author ID yang mana yang akan kita pilih? Gunakan yang di-input di Sinta. Nah, ini jangan berubah-ubah ya. Jadi kalau misalnya milih ini, nanti di Sintanya harus update lagi dengan data yang ini. Saya mau pilih yang ini. Kemudian email untuk melakukan verifikasi ya terhadap data yang kita merge-kan bahwa saya benar betul gitu ya melakukan merging. Kemudian re-enter your email, isi lagi emailnya. Karena Sinta masih menggunakan Poltek Pos Aceh ID ya untuk data di Sintanya. Kemudian request send. Nah, ini harap dicatat ya, merge request ID ini. Jadi kalau ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, nanti semacam tiket lah, ID tiket gitu ya, ID tiket kita. Kalau ada hal-hal yang inilah yang menjadi pembeda dengan request-request yang lain. Oke, yang berikutnya
kita akan update data Pablon ID. Oke. Jadi untuk update data Pablon ID kita mengakses pablons.com. Pablon.com ini semacam CV online lah bagi peneliti gitu ya. Mirip dengan Orchid ID, dan kita juga bisa mendaftar melalui Orchid ID. Jadi melakukan sinkronisasi lebih mudah. Tapi pada kesempatan ini saya akan login tidak menggunakan Orchid ID yang umum saja ya. Pakai username, password, email, dan seterusnya. Karena kita belum punya, kita klik login. Nah, di sini juga you can sign in Pablons EndNote and Web of Science atau WOS. Nah, ini kita juga bisa daftar menggunakan Orchid. Misalnya saya menggunakan email ini, poltekpos@acid, masukkan passwordnya. Kemudian bukan login ya, register karena baru. Never. Password must be contain. Nah, berarti passwordnya ini sangat kuat ya. Jadi harus menggunakan karakter juga katanya. Oke. Jadi huruf besar angka, huruf, dan karakter khusus. Namanya Supono. Nah, kalau namanya seperti saya, di mana hanya satu suku kata, gunakan berulang ya. Nah, seperti karena last name ini harus diisi, nggak boleh pakai spasi, strip, atau titik ya. 2J 3 K9 register. Wih, salah katanya chapternya. V U I B register. Okay. Your email is already. Oke, pakai yang lain aja ya. Ini sebagai contoh aja. Misalnya supono@ulbi.ac. Maaf. QUWOM. Nah, udah ya. Saya coba login pakai yang Ulbi. Ini banyak banget ini emailnya. Ada ya ini. Tim Pablon mengirim email. Klik. Nah, almost there. Tinggal diklik aja untuk aktivasinya. Klik. Oke, kita kembali saja ke sini. Oke. Nah, sekarang Supono Ulbi, passwordnya. Oke, sign in. Kita tunggu beberapa menit atau mungkin detik loading.
untuk mendapatkan Pablon ID. Nah, oke, ini dashboardnya continue get started. Nah, kita lihat mana yang disebut dengan Pablon ID. Nah, tadi ya, Pablon ID ini kita klik aja public profile. Nah, kita tidak melihat di sini. Tapi kalau lihat di URL ini ada nih. 5418360. Nah, ini adalah di copy saja. Ini adalah Pablon ID. Maka ini yang akan kita masukkan ke sini, Pablon ID ini. Paste di sini ya. Atau paste. Yang berikutnya ada WOS Researcher ID. Nah, kita akan lihat. Nah, di sini nih. Ada WOS, di copy saja. Copy. Kemudian paste di sini. Nah, kalau Scopus ID kebetulan saya belum punya. Maksudnya belum punya artikel yang sudah terindeks Scopus ya. Nah, itu ya untuk mendapatkan ID Pablon dan WOS Researcher ID. Nah, kadang-kadang WOS Researcher ID ini tidak muncul untuk beberapa kasus. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja FAQ, kemudian pilih author. Nah, di sini ada link paling bawah, how I get a web researcher, bla bla bla. Klik aja. Nah, di sini intinya ini bagaimana saya ingin mendapatkan ID Web of Science Researcher ID tapi belum punya artikel, artinya seperti itu. Nah, di kalimat terakhir nih ada, if you do not have any Web of Science index publication but requires a Web of Science Researcher ID, please follow link ini. Tinggal diklik aja ini untuk mengenerate ID dari WOS tersebut. Nah, itu ya. Jadi diklik di FAQ, kemudian pilih author. Kebetulan kalau punya saya sudah ada. Nanti otomatis akan tergenerate, akan ada di sini. Setelah mendapatkan Pablon ID dan WOS Researcher ID, jangan lupa melakukan update profile. Seperti ini, sukses. Kemudian melakukan sinkronisasi di sini ya. Ada publication WOS di sini. Nah, tadi ya kalau ingin melakukan request sendiri, diklik saja. Kemudian di send. Jangan lupa di Pablon sendiri juga ada my record publication ya. Bapak Ibu silahkan aja di sini di import publikasi yang sudah pernah Bapak Ibu publish. Untuk tadi kegiatan Garuda yang melakukan merging biasanya ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 sampai 7 hari berdasarkan informasi yang saya dapat dari beberapa webinar seperti itu. Jadi ketika di merge ini tidak otomatis tadi artikel-artikel yang digabungkan Bapak Ibu ini otomatis tampil di Garuda Disinta Bapak Ibu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh di email saya di sini atau di kolom komentar. Terima kasih.